Selamat datang di channel animasi pribadi. Aku LL akan membawa kalian berisekai. Jadi siapin camilan yang banyak dan mari kita masuk ke portalnya. Ayo mulai petualangannya sekarang juga. Pagi itu, suasana apartemen masih sunyi. Cahaya pagi masuk dari jendela Kang Wujin, seorang pria 25 tahun, terbangun dengan kepala yang terasa seperti dihantam palu berkali-kali. Ia memegangi dahinya sambil meringis, berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Apa aku kebanyakan minum kemarin? Wujin berdiri perlahan dari tempat tidur, masih setengah linglung. Kepalaku rasanya mau pecah. Setiap langkah terasa berat, bahkan membuka mata pun jadi pekerjaan sulit pagi itu. Lalu pikirannya mulai kembali ke kejadian semalam. Kemarin, potongan ingatan mulai bermunculan. Botol-botol minuman berjejer di atas meja, suasana berisik, tawa orang-orang di sekitarnya, dan dirinya minum tanpa henti bersama teman-temannya. Ia bahkan tak yakin sudah berapa botol yang dihabiskan. Namun itu bukan bagian paling gila dari kemarin. Ingatan berikutnya muncul lebih jelas. Wajah bosnya, ekspresi tegang, ruangan kantor yang sunyi, dan Kang Wujin melemparkan surat pengunduran diri tepat ke wajah pria itu. Aku resign, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa memikirkan akibatnya sama sekali. Saat itu, semua emosi yang ia tahan selama ini akhirnya meledak. Pekerjaan yang melelahkan, atasan menyebalkan, hidup yang terasa jalan di tempat, semuanya tumpah dalam satu keputusan nekat. Dan sekarang, setelah sadar dari mabuknya, Wujin hanya bisa menatap kosong ke depan. Ia baru sadar satu hal penting. Dirinya resmi menganggur, dengan kepala pening, dompet tipis, dan masa depan yang sama sekali belum jelas. Kang Wujin terdiam sejenak. Alisnya sedikit berkerut, tangannya masih menopang dagu. Ia berusaha mengingat sesuatu, tapi tetap kosong. Seperti ada bagian dari kemarin yang hilang begitu saja. Dan tepat saat itu, ponselnya bergetar. Wujin menoleh malas, lalu meraih ponselnya dan mengangkat telepon. "Halo," suaranya datar, masih belum sepenuhnya sadar. Dari seberang, suara temannya langsung terdengar santai. "Wujin, lagi apa?" Wujin menarik napas pelan. "Baru bangun, kepala gue masih sakit." "Ngomong-ngomong, kita minum berapa banyak kemarin?" Gue benar-benar nggak ingat apa-apa. Temannya sempat diam sebentar, lalu langsung masuk ke tujuan utama. "Tapi bukan itu. Gue mau ikut audisi akting besok." Wujin mengernyit. Audisi? Di pikirannya langsung terbayang sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sebuah panggung besar, lampu sorot terang, orang-orang berbakat berdiri di atasnya. Dinilai dengan angka, dunia yang terasa jauh dan tidak relevan. Kembali ke kenyataan. Wujin hanya menghela napas kecil. "Terus kenapa?" Jawabannya terdengar malas. Jelas tidak tertarik. Temannya langsung menjawab cepat. "Temenin gue, Ning." Wujin menatap kosong ke depan, ekspresinya seperti orang yang sedang berpikir, tapi sebenarnya cuma ingin menolak. "Ngapain juga, gue ikut." Nada suaranya datar, hampir seperti mengeluh. Baginya, itu cuma buang waktu. Dia bahkan tidak punya minat sedikit pun di dunia akting. Tapi temannya tidak menyerah. "Udahlah, sekalian aja, nggak lama kok. Di sana ada Hong Hyeon, tahu, artis favorit lo." Wujin berpikir sejenak, demi bisa lihat Hyun. Dia pun mengiyakan ajakan tersebut. Tibalah hari di mana Kang Wujin di tempat audisi super aktor. Ia berdiri di depan ruangan, menatap ke dalam. Dalam hati, ia kaget. Wan Ji Ir, banyak banget pesertanya. Tapi, paling nggak, nanti bisa lihat bidadariku, Hong Hyeon. Seketika, sudut bibirnya sedikit terangkat. Begitu masuk, pandangannya langsung menyapu ruangan. Setengah dari kursi sudah terisi. Orang-orang duduk dengan ekspresi serius. Ada yang menghafal naskah, ada yang latihan dialog. Ada juga yang terlihat tegang. Wujin lalu menunjuk kursi kosong.
duduk di sana aja yuk. Mereka berdua pun duduk. Berbeda dengan Woo-jin yang santai, temannya, Kim Jong-de, justru terlihat gelisah. Gue gugup, Jin. Woo-jin menoleh. Kenapa juga gugup? Bukannya lo biasa aja kalau akting di klub teater? Yang D menunduk, tapi ini beda. Beberapa menit berlalu, suasana makin tegang, dan tiba-tiba Yang D berdiri panik. Gua gimana nih? Gurutan pertama. Woo-jin langsung kaget. Hah, terus? Kenapa? Dengan wajah pucat, Yang D menahan sesuatu. Gue mau berak. Gak tahan. Woo-jin langsung menghela napas. Ya udah sana cepat, nanti malah kelihatan buruk kalau lo salah pas audisi. Tanpa mikir panjang, Yang D langsung lari. Iya, kalau nama gue dipanggil, langsung telepon ya. Woo-jin melambaikan tangan malas. Iya, sana, pergi. Woo-jin kembali duduk santai. Dalam hatinya malah sempat kepikiran, kalau dia boker di sini sih, parah juga. Paling juga bentar doang. Namun, waktu terus berjalan, 5 menit, 7 menit, 10 menit. Woo-jin mulai panik. Ia mengambil ponselnya, lalu menelepon. Ini anak ngapain sih? Bangun candi? Lama banget, belum sempat dapat jawaban. Tiba-tiba suara dari depan ruangan terdengar. Peserta pertama, Kim Jong-de. Woo-jin langsung menoleh. Hah? Dalam hatinya, kayaknya aku salah dengar. Lalu suara itu terdengar lagi. Kim Yong-de. Dalam hati Woo-jin, anjir lah. Woo-jin langsung berdiri. Tanpa pikir panjang, ia mendekati staf. Maaf pak, teman saya, Kim Yong-de, lagi ke toilet sebentar. Saya panggilkan sekarang. Staf itu langsung menatap tajam. Temanmu itu urutan pertama tahu? Kalau tidak segera datang, dia akan didiskualifikasi. Woo-jin langsung sedikit panik. Bisa kasih waktu sebentar saja pak. Sayang banget kalau didiskualifikasi. Tiba-tiba saat itu, ponsel staf berbunyi. Ia menerima telepon dari rekan lain. Ya? Hah? Ada masalah juga di sana. Woo-jin hanya bisa menunggu dengan cemas. Beberapa detik kemudian, staf itu menutup telepon, lalu menatap Woo-jin dengan ekspresi agak aneh. Kemudian dia berkata, katanya sih, tidak apa-apa, tapi nanti kalau Kim Jong-de datang, kami arahkan langsung ke ruang audisi. Woo-jin mengangguk cepat. Iya pak, terima kasih banyak. Namun, staf itu menambahkan satu hal lagi. Sekarang, kamu ikut saya dulu ke ruang audisi. Menunggunya di sana saja. Woo-jin bingung, tapi sebelum sempat ia protes, dia sudah diajak jalan. Tanpa dia sadari, langkah itu bukan sekadar membantu teman, tapi justru membawanya langsung ke ruang audisi, tempat di mana semua kesalahpahaman tentang dirinya akan dimulai. Pintu ruangan audisi terbuka. Kang Woo-jin melangkah masuk perlahan. Langkahnya terlihat tenang, padahal di dalam jantungnya serasa mau copot. Di depannya, 3 juri duduk berjajar. Aura mereka berat, serius, dan jelas. Bukan orang sembarangan. Woo-jin menatap mereka satu persatu. Lalu, matanya berhenti di satu sosok. Seorang wanita dengan aura elegan, Hong Hae-yeon. Aktris satu-satunya dari agensi BW Entertainment, dengan gelar Top 10 Ratu Drama Korea. Dan di dalam hati, Woo-jin, gila, cantik banget. Tapi, tentu saja, dari luar, wajahnya tetap datar, seolah tidak terkesan sama sekali. Saat itu, seorang staf mendekat. Kamu, temannya Kim Yong-de kan? Woo-jin mengangguk pelan. Staf itu lalu memberikan sebuah naskah. Ini, tunggu sebentar. Hari ini improvisasi saja, jadi pakai naskah yang sama dengan temanmu, ya? Woo-jin menerima kertas itu tanpa banyak ekspresi. Kalau bisa, baca saja dulu. Selesai bicara, staf itu pergi. Woo-jin berdiri terpaku. Dengan naskah di tangannya, ia melirik sekilas isi kertas itu. Tulisan di dalamnya sulit dibaca, seperti buram dan gak jelas. Dan saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan matanya, muncul sebuah kotak hitam, melayang, seperti layar. Woo-jin langsung kaget. Apa ini? Dia ragu sejenak. Tapi, karena penasaran, tangannya perlahan menyentuhnya.
dan detik berikutnya, semuanya berubah. Kesadarannya seakan tersedot masuk. Gelap, sunyi, dan dia sekarang berdiri di ruang kosong yang aneh. Di depannya, muncul teks. Skrip pertama, judul tidak diketahui. Sebagian besar naskah ini tidak bisa dibaca. Hanya sekitar 10% yang tersedia dari naskah asli. Wujin mengernyit. Lalu muncul pilihan, 2 peran. 1. Orang yang ketakutan. 1 lagi, pembunuh. Wujin terdiam sejenak. Tanpa banyak berpikir, dia memilih peran orang yang ketakutan, dan tiba-tiba muncul notifikasi. Reading dimulai. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Bukan lagi ruangan kosong, bukan lagi ruang audisi, tapi sebuah pengalaman yang terasa nyata. Seolah dia benar-benar masuk ke dalam cerita itu. Dan tanpa dia sadari, inilah momen pertama di mana Kang Wujin mulai berubah dari orang biasa menjadi monster yang tak masuk akal di dunia akting. Saat ini, Kang Wujin dihadapkan pada hutan gelap berwarna merah pekat. Udara terasa berat, sunyi, tapi menekan. Wujin terjatuh ke tanah. Tubuhnya terasa nyata, dingin, mencekam. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ketakutan. Ini apa? Ia mencoba berdiri, langkahnya goyah. Napasnya mulai tidak teratur. Dan tiba-tiba, sebuah suara muncul dari belakang. Hei, berhenti. Wujin membeku. Perlahan, ia menoleh. Di sana, sebuah sosok hitam berdiri, tanpa wajah yang jelas. Tapi, niat membunuhnya terasa nyata. Detik berikutnya, tanpa berpikir, Wujin berlari. Kakinya menghantam tanah. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak kencang. Kenapa aku lari? Dia sendiri tidak mengerti, tapi tubuhnya tahu. Kalau dia berhenti, dia akan mati. Keringat mulai mengalir, matanya membesar. Rasa takutnya bukan pura-pura. Ini nyata. Terlalu nyata. Tiba-tiba, di tengah kepanikan itu, kakinya tersandung, tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Belum sempat bangkit, sesuatu datang, tanpa ampun, menyerangnya, membabi buta. Wujin membelalak, tubuhnya gemetar. Rasa sakit menjalar, bau darah di mana-mana. Berhenti, suaranya pecah, putus asa. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak kuat, tangannya bergetar. Napasnya tersengal, matanya mulai kabur, rasa takutnya mencapai puncak. Dia memohon, berusaha bertahan. Apakah aku akan mati di sini? Ini bukan akting. Ini adalah kematian. Dan tanpa Wujin sadari, apa yang baru saja ia alami, bukan sekadar membaca naskah, dia benar-benar hidup di dalamnya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan komen ya. Biar aku makin semangat upload lagi. Makan bakso pakai ketupat. Yang belum subscribe, ayo dipercepat.